Makanya Pak Prabowo menunjuk beliau ya kan untuk menjadi calon gubernur di Sumsel ini ya kan. Itu berarti kan memang sudah pilihan yang terbaik. Kalau masalah pilihan kan terserah masyarakat Sumatera Selatan ya kan mau milih siapa. Ya kan kan kita serahkan ke mereka ya kan. Benar. Kalau Pak Prabowo sendiri kan sudah menunjuk. Pemirsa Romo Sumsel, bertemu lagi bersama saya Eko Prasetyo di dalam ruang podcast redaksi. Hari ini kebetulan jika sebelum episode sebelumnya itu selalu mendatangkan bintang tamu, kali ini kami yang bertandang ke markas Garda Prabowo. Bintang tamu kita hari ini adalah Ketua Umum Garda Prabowo, Pak Pauka Nur Farid. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sekilas saya bacakan profil beliau. Pak Pauka Nur Farid ini merupakan lulusan Akmil 1992. Dalam karir militernya, beliau pernah bergabung dalam Komando Pasukan Khusus. Lalu pernah menjabat sebagai Dansus Pak Intel Strategis BAIS 2009 sampai 2011. Kemudian menjabat Kepala Kelompok Khusus atau Kopaksus BAIS. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pak Prabowo. Waktu zaman Pak Prabowo. Ya. Kemudian saat ini Pak Farid juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia atau KAPII. Beliau juga merupakan Ketua Umum dari Garda Prabowo dan politikus Partai Gerindra yang masuk dalam kepengurusan DPP Partai Gerindra. Mungkin menarik untuk diulas Pak kehidupan karena Bapak berlatar belakang militer, jadi kita mau tanya-tanya mengenai dulunya tuh awal mula masuk militer itu seperti apa Pak? Apakah ini nih benar-benar cita-cita dari kecil atau ada dorongan dari orang tua? Oh ya, kalau saya masuk militer itu kan memang keinginan sendiri. Kebetulan kan orang tua saya kan militer, Angkatan Udara. Ya, makanya saya ingin melanjutkan cita-cita dari orang tua saya. Kemudian kan ada kakak-kakak saya juga kan sebelumnya juga ada yang sudah di militer. Bergabung di Kopassus Pak ya kalau untuk di karir militernya. Nah sebenarnya proses pendidikannya sendiri seperti apa sih Pak kalau di dalam selama Bapak mengikuti di Kopassus itu Pak? Kalau Kopassus itu kan gini, kalau di militer itu ya tahapannya ya. Iya Pak. Orang mau masuk militer, TNI atau apa Polri ya kan. Kan dari sipil menuju ke militer. Misalnya apakah Tamtama, Bintara atau akademi ya kan. Kalau saya kan dari akademi. Berarti kan masuk akademi dulu. Akademi militer, nanti pendidikan selama 3 tahun ya kan. Setelah lulus nanti ada yang namanya sarcap 1 tahun ya kan. Setelah sarcap ya kan berarti kita masuk ke tentara biasa atau reguler. Nah, baru ada lagi seleksi untuk masuk ke Kopassus. Jadi melalui beberapa tahapan. Tapi kalau misalnya tidak masuk Kopassus, pendidikan berhenti sampai di akademi militer aja, kemudian disalurkan kepada instansi TNI apakah itu teritorial atau mungkin batalion ya. Tapi kalau mau masuk Kopassus pendidikan lagi. Jadi beberapa kali pendidikan. Berapa lama itu pendidikannya Pak? Untuk Di Kopassus itu Pak? Di Kopassus. Jadi kebetulan waktu itu dan pusdiknya Pak Prabowo. Ya. Kalau normatifnya itu 7 bulan. Tapi karena waktu itu komandan pusdiknya adalah Pak Prabowo, beliau ini kan orang yang ibaratnya pengen prajurit Kopassus itu lebih daripada pasukan-pasukan khusus di negara-negara berkembang, misalnya Amerika Special Forces ya kan, mungkin Inggris ya kan, SAS ya kan, atau mungkin Jerman atau apapun. Beliau ingin bahwa Kopassus ini harus lebih hebat dari mereka. Makanya pada saat beliau dan pusdik ya kan, kemudian rekrutmen kita, beliau banyak menciptakan latihan-latihan yang khusus ya, yang seharusnya waktu itu pendidikan normalnya 7 bulan, waktu saya itu hampir 1 tahun 2 bulan. Karena beliau memberikan latihan-latihan tambahan baru. Ya kan? Gitu loh. Kegiatan-kegiatan fisik baru.
Ya kan akhirnya kita yang harusnya latihan 7 bulan itu hampir 1 tahun lebih, 1 bulan, 2 bulan. Karena sebelum kita pendidikan Kopassus itu kita ada yang namanya Prako namanya, Prakomando. Itu waktu itu di Pusenip. Ya kan waktu itu Pak Luhut Panjaitan juga ya kan dan itunya komandan persenjataan infanterinya. Setelah kita di situ Prakomando 3 bulan di Pusenip kita masuk ke Batu Jajar. Di Batu Jajar itu kita digembleng dulu. Belum latihan komando. Gembleng dulu. Latihan tiap hari lari gitu. Lari karena kan beliau ingin menciptakan prajurit-prajurit yang hebat kan. Lebih daripada prajurit-prajurit yang dimiliki oleh negara-negara besar, negara maju. Memang cukup berat Pak ya latihan yang dijalani itu Pak ya. Berarti Bapak sendiri kenal dengan Pak Prabowo ketika menjadi anggota Kopassus seperti itu Pak ya? Iya. Atau saya kenal beliau itu ya waktu saya masuk pendidikan Kopassus tahun 93. Itu. Jadi disitulah beliau mengenal saya dan saya mengenal beliau. Jadi sampai sekarang saya ikut beliau. Itu. Ya dari tahun 93. Ya. Artinya memang Pak Prabowo ini sebagai sosok yang menginspirasi Bapak lah. Itu Pak ya. Iya. Bisa diceritakan Pak sosok dari Pak Prabowo sendiri, mungkin waktu dari militer, bagaimana cara kepemimpinan dia di militer, kemudian waktu dia di partai dan ketika dia saat ini sedang memimpin bangsa Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Pak sosok Pak Prabowo sendiri itu seperti Kalau apa Pak? Pak Prabowo ini kan orangnya negarawan, ya kan pernah saya sampaikan. Beliau orang yang memiliki jiwa kesatria, ya kan? Memiliki jiwa patriotisme, memiliki jiwa yang penolong. Itu beliau ini memiliki sifat-sifat seperti itu, ya kan? Negarawan, kesatria, patriotisme, dan sangat penolong dan dermawan, ya kan? Dan itu konsisten dilakukan pada saat beliau di militer maupun tidak di militer maupun di politik. Itu. Sebenarnya memang kita sudah melihat sendiri nih Pak, bagaimana nasionalisme yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Sebenarnya apa saja sih Pak sikap-sikap nasionalisme Pak Prabowo yang mungkin tidak diketahui oleh khalayak banyak seperti itu Pak? Saya pernah menghadiri podcast di Serambi Mekah ya. Saya sampaikan bahwa salah satu wujud nasionalismenya beliau adalah pada saat pengibaran bendera merah putih ya kan. Betul. Meskipun beliaunya di dalam rumah waktu itu rumah dinas, ya kan beliau celana pendek, pakai masih kaos oblong. Begitu ada pengibaran bendera merah putih langsung sikap sempurna. Ya kan. Selain itu ada juga salah satunya bahwa beliau pernah waktu itu tahun 98 ya. Pernah ditawari oleh waktu itu adalah Raja Yordan, Pangeran Abdullah, ya, itu menawarkan beliau untuk memimpin pasukan kalau di kita TNI-nya negara Yordan lah, ya kan? Karena kan Pangeran Abdullah ini melihat sosok Pak Prabowo ini kan jenius, betul, ya kan? Beliau adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, ya kan? Bahwa setiap apapun yang dipegang beliau militer, beliau kan lihat track recordnya ini Pangeran Abdullah selama Pak Prabowo menjadi Danjen Kopassus, Panglima Kostrat ya kan, Pangkostrat. Itu kan prajurit-prajurit Kopassus dan Kostrat kan menjadi prajurit-prajurit yang hebat. Makanya waktu itu beliau menawarkan ke Pak Prabowo untuk menjadi panglimanya atau Panglima Tentara Nasionalnya Yordan. Beliau tolak. Padahal kalau pada saat itu beliau mau beliau udah posisi yang sangat luar biasa ya kan. Tapi karena beliau memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beliau cinta Indonesia, beliau tolak dengan halus. Karena kalau toh harus jadi pemimpin, beliau ingin menjadi pemimpin yang ada di Indonesia. Padahal 98 itu kan pada saat Pak Prabowo itu ada kejadian di Indonesia seperti itu kan Pak. Nah dalam artian bagaimana sih Pak sebenarnya kondisi dari Pak Prabowo pasca kejadian itu Pak? Setelah 98 itu kan, setelah 98 itu beliau dikambing hitamkan ya kan, kemudian Pak Harto melepas jabatannya beliau ya kan sebagai Pangkostrat ya kan.
kemudian ada Dewan Pertimbangan dari TNI, ya, kehormatan dari TNI. Ya kan. Pada saat itu beliau masih menjadi manusia yang sangat sabar dan tabah. Makanya waktu itu saya kupas di Serambi Mekah, beliau menuliskan surat kepada 3 jenderal itu kan. Beliau mau mengorbankan dirinya ya kan, Betul. karena kecintaannya terhadap TNI dan Kopassus, terhadap bangsa Indonesia. Ya kan itu. Pada saat itu memang kondisi beliau banyak ditinggalkan oleh ya orang-orang terdekatnya. Itu karena tahu sendiri kan, kalau sudah seperti itu kan banyak orang yang ya kan mau cari selamat masing-masing ya kan, tapi beliau tetap tabah ya kan, tetap sabar, tetap semangat ya kan. Pada saat itu nggak ada yang dekat dengan beliau ya kan, dan saya tahu bahwa di situ yang dekat itu ya ada Edi Prabowo ya kan, saya teman-temannya sipil Pak Maher ya kan itu. Yang ditinggalkan, ditawari jadi panglima di Yordan ini, tapi ditolak. Iya. Seperti itu Pak ya. Artinya Iya. kecintaan beliau terhadap bangsa ini benar-benar besar Pak ya. Iya. Pasca kemenangan Pak Prabowo ini kan organisasi Garda Prabowo ini kan jadi sorotan ya Pak. Iya. Nah, sebenarnya latar belakang pendirian organisasi ini bisa diceritakan Pak seperti apa Pak? GP Garda Prabowo Garda ya. Prabowo. Betul. Iya. Dulu namanya Gardu. Gardu tuh panjangan? Gabungan Rakyat Dukung Prabowo. Prabowo. Oh. Ya kan, jadi tercipta itu terbentuk tahun 2008. 2008 itu. 2008 pada saat di situ Pak Prabowo pun baru masuk di dunia politik. Ya kan, di Partai Gerindra. Waktu itu beliau masih rumahnya di masih di apartemen Dharma Wangsa ya kan, belum di Hambalang, belum di Kartanegara ya kan. Nah, di situ waktu itu saya masih aktif itu, karena saya tahu beliau mau masuk ke partai ya kan, karena kan beliau menyampaikan kalau kita ini mau jadi pemimpin atau mau mensejahterakan rakyat Indonesia, kita harus berperan langsung, kita harus masuk politik. Betul. Ya kan, secara konstitusional. Berarti kita harus punya partai sendiri. Benar Pak. Karena kalau nggak punya partai sendiri, kosnya terlalu tinggi dan mahal. Makanya beliaunya waktu itu maulah masuk mendirikan Partai Gerindra. Ya kan? Nah, di saat belum ada ormas yang lain, waktu itu saya menawarkan ke beliau tentang yaitu saya akan mendirikan organisasi pendukung, namanya waktu itu Gardu Prabowo, Gabungan Rakyat Dukung Prabowo. Langsung saya ketemu beliau di situ. Waktu di apartemen Dharma Wangsa itu ada Sugiono ya kan. Waktu itu saya ingat ada Pak Tono Suratman ya kan. Menlu, Pak ya. Iya, Sugiono yang Menlu. Ya kan, saya sampaikan Pak, saya membuat organisasi namanya Gardu Prabowo. Beliau izinkan, saya jelaskan, makanya di dalam GP itu kan ada gardu gambar kayak pos itu ya kan. Saya jelaskan ke beliau, karena beliau selalu nanya, ini apa ini maknanya ya kan. Kalau gardu itu kan berarti itu kan tempat berkumpulnya orang ya. Ya. Jadi di situ tidak mengenal ras ya kan, suku, agama apapun ya kan. Jadi satu, kalau ngumpul ya gardu itu ngopi, ngerokok. Itu 2008. Dari 2008 Pak. Dan beliau ACC. Makanya waktu itu saya deklarasi dukungan kepada beliau. Tahun 2008 itu di Taman Mini. Waktu itu ketua umumnya Pak Oni Harjanto, masih ingat saya. Sekretarisnya Hermanus. Oni Bule panggilannya itu. Itu dulu Mas Oni, karena saya nggak mungkin mimpin karena saya kan masih aktif waktu itu. Iya, betul, Pak. Dan tapi beliaunya setuju dan kita deklarasi pertama sebelum ada organisasi yang lain, GP. Di perjalanan Gardu ini berubah menjadi GP, ya kan? Garda Prabowo. Ya kan, gitu. Kalau untuk program atau program inisiatif unggulan tuh apa saja Pak yang selama ini dijalankan Pak? Ya kita kan sebetulnya mengacu kepada, meskipun kita bukan saya partai, tetapi kan kita adalah mengimplementasikan daripada programnya beliau, Pak Prabowo sendiri atau partai yang berpihak kepada rakyat. Beliau kan fokus terutama bagaimana harus petani ini harus
Sejahtera. nelayan harus sejahtera, ya kan? Iya betul. Masyarakat yang kalangan bawah harus sejahtera. Karena kalau petani, nelayan, unsur bawah, UMKM semuanya sejahtera, otomatis akan mengangkat ke atas, Betul. ya kan? Kan kalau petani sejahtera, nelayan sejahtera, dia pasti panennya berhasil, ya kan? Subsidi pemerintah ada, ya kan? Berarti punya uang, mereka pasti akan belanja pakaian, Betul. ya kan? Ekonominya meningkat, Pak, ya. Nanti pedagang pakaian berarti kan punya uang juga, Betul. berarti dia beli motor mungkin, Iya. ya kan, anaknya disekolahkan, berarti pedagang motor berarti sejahtera juga kan, Sejahtera juga betul. dia beli rumah. Inilah ekonomi dari bawah ke atas, ekonomi kerakyatan, Oke. ya kan, berputar. Beliau begitu pola pikirnya. Jadi Memang dari media memperhatikan gerakan Pak Prabowo sendiri itu kan dari awal beliau sudah menghapuskan utang nelayan, utang apa namanya, petani. Nah, itu kan kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat kecil. Artinya itu nantinya Garda Prabowo sendiri mengawal program itu seperti apa Pak nanti ke depannya, Pak? ya kita harus bekerja sama dengan pemerintah dalam untuk apa namanya mendukung programnya beliau, ya kan. Oke. Kita harus support full, ya kan. Kita nanti kan bisa GP, ya kan, kerjasama dengan apa namanya koperasi petani, bekerja sama dengan nelayan, ya kan. Kita mendata, mencari solusi, ya kan. Kan jelas itu programnya beliau, terutama masalah pertanian dan nelayan. Nah, kita harus support, GP harus yang terdepan. Kalau untuk kepengurusan Garda Prabowo ini apakah sudah terbentuk di seluruh Indonesia, di provinsi seluruh Indonesia, atau baru beberapa? Saya dalam hal untuk kepemimpinan, ya kan, saya harus selektif. Oke. Kalau kita mau bentuk seenaknya mungkin bisa, Ya. bisa terbentuk seluruh Indonesia, Seluruhnya. gampang. Tapi untuk mencari pemimpin yang punya karakter, yang benar-benar memikirkan organisasi, memikirkan rakyat ini nggak boleh, nggak semua bisa, nggak semua ada, ya kan? Karena banyak yang saya tunjuk untuk menjadi ketua-ketua, tapi mereka pada akhirnya hanya memikirkan diri sendiri, bukan organisasi, memperkaya diri. Ya ini yang saya nggak mau, saya pecat langsung. Gitu. Jadi memang dibutuhkan kecintaan dulu Pak ya terhadap Iya. organisasi, baru Iya. artinya ada proses seleksi yang Iya, ketat di situ Pak ya. yang ketat, ya kan. Apalagi ini kan beliaunya presiden, ya kan. Kita harus kolaborasi yang baik, kita harus bisa menerjemahkan, ya kan, atau mendukung, mensupport program-program yang dijalankan oleh beliau, ya kan. Itu. Oke. Saya kembali ke maksud dan tujuan Iya. kunjungan Bapak ke Sumsel ya Pak. Agenda utamanya apa sih Pak kunjungan Bapak ke Sumsel hari ini Pak? Jadi gini, saya kan pertama saya ketua umum Garda Prabowo. Betul. Ya kan? Dan saya juga kan adalah salah satu petinggi di partai. Dan instruksi beliau kan jelas. Ya kan, apalagi kan beliau aja sekarang sebagai ketua umum Partai Gerindra, ya kan, dan juga sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya kan bukan hanya ke Sumsel, saya keliling Indonesia, kemarin ke Aceh, ke Sumatera Utara, ya kan. Dalam rangka apa? Saya ingin menyapa, ya kan, ke tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, kepada aparat-aparat setempat TNI Polri, ya kan, untuk menciptakan supaya pilkada damai. Supaya apa namanya pilkada ini bisa dinikmatin, ini pesta demokrasi, ya kan. Tapi meskipun pesta demokrasi harus dijalankan dengan rasa kedamaian, rasa aman, ya kan. Tidak boleh bermusuhan, ya kan. Menjadikan semua adalah kawan, ya kan, baik aparat TNI maupun Polri, ya kan. Ya kan, untuk membantu mereka, terutama aparat TNI Polri, supaya pilkada ini bisa berjalan dengan lancar. Ya kan, kita membantu tugas TNI Polri, ya kan. Membantunya di mana? Ya kita menciptakan kedamaian, jangan ada permusuhan, jangan ada perselisihan. Ya kan, kita harus siap kalah dan kita harus siap menang. Itulah namanya pesta demokrasi, itulah namanya perjuangan, ya kan. Ya kita harus siap kalah, kita harus siap menang. Ya kan, itulah demokrasi. Kalau kita nggak siap kalah, nggak siap menang, ya kita nggak usah ikut pesta demokrasi. Ya kan, itu. Jadi pilkada ini jadi ajang persatuan tapi bukan ajang perpecahan seperti iya, itu Pak ya. Ya kan. Apakah ada tokoh-tokoh tertentu Pak yang nantinya bakal ditemui di Sumsel? Ya kan, tetap saya harus
silaturahmi. Namanya kita mengunjungi suatu wilayah itu, beliau mengajarkan kepada kita, ya kan, kepada saya, ya kita harus berkunjung kepada tokoh-tokoh masyarakat, berkunjung kepada aparat-aparat setempat. Itu namanya kita ini adab, ya kan, tata keramanya harus ada. Kita mengunjungi mereka, kita harus sapa mereka, kita harus menunjukkan bahwa kita ini memang bangsa yang mengedepankan adab dan budi pekerti. Ya kan, itu menjaga persatuan dan kesatuan. Betul. Kalau untuk Sumsel sendiri nih Pak, Sumsel ini kan punya potensi yang besar baik di sumber daya alamnya, sumber daya Iya. manusianya. Nah, sebenarnya bagaimana Bapak melihat Provinsi Sumatera Selatan ini terhadap visi Pak Prabowo ke depan seperti itu, Pak? Sumsel ini ya pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Saudara, betul. Sriwijaya. Sriwijaya. Kerajaan terbesar, Betul. kekayaannya melimpah ruah. Benar nggak? Benar. Ya Betul. kan? Jadi apa? Ibaratnya itu tujuan waktu itu bangsa-bangsa Eropa. Berarti kan Pak Prabowo melihat ini Sumsel ini harus dipimpin oleh orang-orang yang punya pengalaman yang hebat. Sumsel harus menjadi apa namanya provinsi yang seperti dulu, Benar. ya kan, pada saat kerajaan Sriwijaya, ya kan, Betul. kan itu, Betul, Pak. ya kan. Nah, sekarang Pak Prabowo kan sudah menunjuk Pak Mawardi, Mawardi. ya kan, Betul, Pak. sebagai calon gubernur di Provinsi Sumatera Selatan. Itulah yang terbaik yang ditunjuk oleh Pak Prabowo, Betul, betul. ya kan. Apalagi beliau waktu Track ya, record yang dilihat, track Pak, ya. recordnya kan sudah luar biasa. Makanya Pak Prabowo, ya kan, menunjuk beliau, ya kan, untuk menjadi calon gubernur, ya kan, di Sumsel ini, ya kan. Itu berarti kan memang sudah pilihan yang terbaik. Iya. Kalau masalah pilihan kan terserah masyarakat Iya. Sumatera Selatan, ya kan, mau milih siapa, ya kan, ya kan, kan kita serahkan ke mereka, ya kan. Benar. Kalau Pak Prabowo sendiri kan sudah menunjuk Pak Mawardi ini, berarti kan bukan apa, udah melalui tahapan-tahapan yang sudah sangat luar biasa, ya kan, gitu loh. Kalau masalah pilihan ya kita serahkan kepada masyarakat Sumsel, ya kan. Cuman Pak Prabowo menunjuk Pak Wardi karena beliau percaya beliaulah yang nantinya akan bisa memimpin apa namanya Sumsel ini atau Palembang ini itu. Mungkin selain dari pilkada tadi, ada pesan khusus nggak Pak dari Pak Prabowo untuk masyarakat Sumsel? Ya, kalau beliau kan selalu berpesan, pertama itu apalagi apa, pilkada ini harus dijalankan dengan damai. Kita ini semua kan bersaudara, benar nggak? Betul, Pak. Pesta demokrasi ini hanya 5 tahun sekali, ya kan? Habis itu kan selesai. Kita harus kembali lagi bahwa tidak ada lagi, ya kan, warna lagi, semuanya sama. Siapapun yang memimpin itulah yang terbaik yang dipilih oleh rakyat. Ya, pesannya ya setelah apa namanya untuk masyarakat Sumsel sendiri, ya kan, harus menjadi masyarakat yang mempertahankan keramahannya, ya kan, luar biasa karena terlahir dari dulu kerajaan terbesar, ya kan, orangnya sakti-sakti, ya kan, kapal selam aja dimakan. Kan sakti itu. Benar. Ya kan? Hah? Ya enggak? Hah? Betul. Ya kan, kapal selam aja dimakan. Selam roket, Sakti-sakti. Pak, Ya, dari sini, udah Pak. orangnya ramah, baik. Betul. Ya kan? Hah? Kemudian apa namanya, kekayaan alamnya sangat melimpah. Ya kan? Ya gunakan. Kita harus menjadi apa namanya, masyarakat yang tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Di Indonesia ini yang terkenal kan budaya ramah tamahnya, ya kan. Sumsel ini adalah kota yang sangat hebat, yang sangat baik, ya kan. Nah, makanya harus apa, pesan beliau ya itu tadi, selama pilkada ciptakan kedamaian, jangan ada permusuhan karena ini hanya sebentar, ya kan. Kan 1 hari aja itu, ya kan. Betul, Ya kan, habis itu kita harus menjadi kawan lagi, menjadi saudara, ya kan. Makanya nggak ada, jangan hanya karena perbedaan kita, ya kan, terus kemudian berlanjut selamanya, nggak boleh. Ya, harus menerima juga pemimpin Ya, yang sudah ya terpilih siapapun seperti itu, pemimpin Pak. yang terpilih itu yang Benar. terbaik. Baiklah, terima kasih Pak
Voka atas Iya, tukar pikiran dan iya, perbincang kita pada sore iya. hari ini. Mungkin untuk pemirsa Sumsel, demikianlah perbincangan kita kali ini bersama Pak Voka Nur Farid, Ketua Umum Garda Prabowo. Mungkin banyak pesan-pesan inspirasi dan pengalaman hidup dari beliau yang bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami pada episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat dan terus berkarya untuk bangsa.